Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung atau orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Jadi orang-orang musyrik itu menganggap dirinya lebih beruntung daripada orang-orang yang menghabiskan malamnya untuk sujud, berdiri qiyamul lail, mengharapkan kehidupan akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pembelajaran. Yang hadir ini punya akal? Gak ngantuk? Berarti kalau tidak paham pembelajaran, ngantuk dan tidak berakal. Orang yang ngantuk itu kan tidak berakal. Silakan ngantuk di foto, ganteng. Ya, kenapa ayat ini kita ungkap kembali? Karena kemarin kita menemukan hadis, ya, ya'ti fi akhiriz zaman. Ada hadis yang luar biasa. Yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Akan datang pada akhir zaman ahli ibadah tapi bodoh, ahli membaca Al-Quran tapi berbuat maksiat, beribadah bonek, sholat tidak tahu ilmu khusyuk syarat rukunnya sholat, zikir tidak tahu ilmu zikir, puasa, haji, umroh, tapi tidak tahu. Akhirnya ibadahnya itu muter-muter, gak connect kepada Allah. Nyambung kepada hadis, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan tidak menerima. Perhatikan, dan tidak menerima kecuali yang baik. Kita diingatkan dengan keterangan dari sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal, al-amalu sholeh arba'atu asya. Amal soleh itu ada 4 syarat. Insi, ilmu, niat, sabar, ikhlas. Ilmu di awal. Jadi jangan menyepelekan ilmu.
Jangan menyepelekan pengetahuan. Surat Az-Zumar ayat 9 ini jelas. Tidak sama orang yang sholat, punya ilmu, dibekali ilmu, khusyuk itu seperti apa. Orang yang wudunya sempurna dan tidak sempurna, tidak sama. Orang yang rukuk sujudnya sempurna, tidak sempurna, tidak sama. Harus majlub kepada hati kita, la yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Ada pertanyaan, jenengan tadi rukuk sujud dapat apa? Merasakan apa? Si fulan menjawab, gak tahu. Jawab gak tahu itu kira-kira benar apa salah? Hanya orang tidak berakal, tidak mampu memahami pembelajaran Allah. Diakui dan tidak, banyak orang sholat mulai takbir sampai salam tidak menggunakan akalnya secara maksimal. Tidak menggunakan matanya secara maksimal, telinganya secara maksimal. Jadi bacaan Al-Quran imam seakan-akan lewat, masuk telinga kanan. Saya takutnya kajian malam hari ini seperti ini. Mendengar dan tidak mendengar sama saja. Melihat ustadz, enggak melihat ustadz, itu remeng-remeng. Iki sing gak ketok ustadz, apa jamaah? Ternyata jamaahnya punya ilmu gaib dan ustadznya punya ilmu gaib. Tidak sama. Ya, kita jangan sampai masuk kategori ubadun juhalun, ahli ibadah tapi bodoh. Baca Al-Quran tapi bodoh, baca Al-Quran tapi ahli maksiat. Atau yang paling mengena sekali adalah biasanya saudara-saudara kita yang MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran, itu kan fokusnya pada cengkoan, pada lagu, pada nada. Mungkin penghayatannya berkurang, akhirnya tidak sampai menggetarkan. Banyak apa banyak? Banyak. Akhirnya linnasnya lebih dominan daripada lillahi ta'ala. Riyaknya lebih dominan daripada ikhlasnya. Itu yang menjadikan qurra'un fasaqatun, ahli membaca Al-Quran tapi tidak mampu menyentuh hati orang yang mendengar. Sering kita dengarkan, sering kita lihat saudara-saudara kita seperti itu. Dan yang banyak adalah ahli ibadah tapi bodoh. Saya membaca ini langsung majlub, ya Allah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang diprediksi Rasulullah bahwa yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhalun. Saya baca juhalun kok ingat Abu Jahal ya. Juhalun, Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal bodoh. Kalau ibu-ibu, Umi Jahal. Ya Allah. Jadi orang yang beribadah dengan kebodohan, maka ibadahnya itu tidak sampai kepada ilahi anta maksudi. Kita beribadah, ada yang dimaksud, ada yang dituju. Maaf, bukan sekedar menyembah ibadah, tapi ada yang diibadahi. Ilahi anta maksudi. Ibadah itu sebagai wasilah kendaraan untuk sampai kepada Allah ketika ibadahnya diterima. Dan syarat ibadah diterima Allah adalah insi, ilmu, niat, sabar, ikhlas. Jangan pasrah dengan berkata, saya sholat kok masih gini-gini aja.
Saya ini sholat duha, tapi ekonomi saya masih gini-gini aja. Saya ini sudah sholat tahajud, tapi derajat saya kok gini-gini aja. Orang berkata seperti ini, biasanya menyalahkan siapa? Allah dan Rasul. Dan Rasul sedih melihat umatnya bersyariat kok masih gini-gini aja. Padahal dalilnya jelas. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang sholat tahajud maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Ketika kita beramal, mari kita koreksi 4 syarat ini. Sabar beramalnya bagaimana? Saya sudah berdoa, tapi kok begini aja. Mungkin sabar berdoanya bagaimana? Ikhlasnya bagaimana? Ilmunya itu bagaimana? Niatnya bagaimana? Kami seyakin-yakinnya bahwa Mu'adz bin Jabal ini sudah praktek. Sudah praktek, akhirnya mengeluarkan teori, mengeluarkan sabda, atau mengeluarkan qaul. Dan bagi hamba Allah sesama pencari amal soleh, pasti selalu ngoreksi amal ibadahnya ini. Ilmunya selalu di-upgrade. Niatnya selalu diperbarui, ditingkatkan. Sabarnya diperbarui, ditingkatkan. Ikhlasnya selalu diperbarui dan ditingkatkan. Biasanya cenderung kayaknya amal saya ini enggak layak diterima. Tanpa Rahman Rahimmu ya Allah. Kalau standarisasinya ini enggak layak. Tapi karena Allah itu Rahman Rahim, dan kita selalu berdoa watamim taksirona, panjenengan sempurnakan kekurangan-kekurangan amal ibadah kami. Kira-kira banyak lebihnya apa kurangnya? Sudah banyak kurangnya, gajinya minta lebih. Jadi Gusti Allah wis tulisan dhewe wis njaluk gaji pira. Hamba sungguh terlalu. Amal ibadah yang minimalis, tapi minta ganjaran pahala yang maksimalis. Kalau kita amal ibadah selalu menggunakan barometer ini, pasti menuntut diri kita. Menuntut amal ibadah kita, bukan menuntut Allah. Karena Allah itu gak usah dituntut. Sudah maha kaya, kasih sayang, maha baik. Justru yang dituntut ini nang di ini apa ini? Yang dituntut ini adalah diri kita. Allah nggak usah dituntut. Allah itu nggak usah didemonstrasi. Setuju? Nggak usah. Wong Allah Maha tahu, adil, bijaksana, Maha mendengar. Yang dituntut itu diri kita. Tuntutlah melihat tapi tidak melihat. Sekarang lihatlah yang sungguh-sungguh. Sudah kelihatan ustadznya? Loh, kenapa ketawa Bu Anis? Sudah, lihatlah yang sungguh-sungguh. Dengarkan yang sungguh-sungguh. Berpikirlah yang sungguh-sungguh. Kalau kita berpikir yang sungguh-sungguh, serba inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita Pak Yoko sungguh-sungguh, Allah itu maha lebih sungguh-sungguh. Kita akui secara jujur ibadah kita itu belum sungguh-sungguh. Lesannya saja membaca inna sholati, sesungguhnya sholatku. Tapi ketika dilihat gerakan belum sesungguhnya. Badannya bergerak, hatinya tidak bergerak. Sudah
tidak niat itu. Kalau disuruh rukuk dan sujud berdoa, sabarnya dikoreksi, sudah enggak sabar. Ya, kalau dikoreksi, sudah enggak ikhlas. Ya Allah, ajari kami inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, siapakah yang berhak menjadi imam? Slide berikutnya Mas Udin. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hadis diriwayatkan oleh An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Semoga hadis ini manfaat dan sebagai amal jariah untuk Ibnu Mas'ud. Ya Allah, dan ini kita Al-Fatihah. Semoga Allah ridha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Salawat yang sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan salawat ini yang tahu makna zahir batin Al-Quran dan hadis itu beliau, bukan kami yang al-fakir ini. Kita bersandar supaya kecipratan dan tidak gagal paham. Berdoa bertahun-tahun gagal paham. Saya ini sudah berdoa tapi kok masih gini-gini aja, gagal paham? Ya. Jangan sampai kita menyalahkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang layak untuk menjadi imam di sebuah kaum atau jamaah adalah orang yang paling ahli membaca Al-Quran atau kitab Allah. Li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. Aqra' yang paling ahli membaca kitab Allah. Fa in kanu fil qiraati sawaan, andai kata bacaan Al-Qur'annya itu kemampuannya sama, fa a'lamuhum bis sunnah, yang paling tahu ilmu hadis. Fa in kanu fis sunnah sawaan, maka andai kata pengetahuan ilmu hadisnya itu sama, fa aqdamuhum hijratan, maka siapa yang lebih dahulu hijrah? Tahu hijrah? Mekah ke Madinah. Kalau kita sekarang kontekstualnya bagaimana? Siapa dulu yang lebih menjadi orang soleh atau mendapatkan hidayah? Fa'aqdamuhum silman. Fa'aqdamuhum silman. Jika dalam hijrah sama, maka yang dipilih adalah yang dahulu memeluk Islam. Nah ini, yang dahulu memeluk Islam. Wala ya ummanar rajulu ar-rajula fi sultanihi. Tidak boleh seseorang itu mengimami di sebuah tempat yang itu ada penguasanya. Ada imam rawatib. Pak Yoko, kecuali atas izin takmir atau yang bersangkutan disuruh. Mengimami di rumah juga sama, tidak boleh mengimami sohibul bait. Harus sohibul bait, kecuali diperintah.
Ini mengandung etika yang luar biasa. Saya lanjutkan. Wala yaquda fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Janganlah engkau menduduki di tempat terhormatnya sebuah rumah, pemilik rumah, kecuali dengan izinnya. Misalnya mihrab ini, atau kursi kebesaran, kursi kehormatan. Ya, itu kalau sampai nunggu di situ, kerasukan, kualat, kualat itu. Makanya santri yang baik itu kan tidak boleh menduduki kursinya guru atau kiainya. Aslinya seperti itu. Tapi murid sekarang itu nggak ada bedanya, kursi guru sama kursi murid itu nggak ada bedanya. Anu Ustadz, nyon ini gak ono. Ya Allah. Ada, jadi urut-urutannya adalah Quran, hadis, hijrah, masuk Islam. Kalau di sini apa? Di sini fa'aqdamuhum sinnan, lebih tua. Rawi Muslim dengan riwayat yang beda. Ada golongan ik, saya nggak menyebutkan nama, golongan ik. Itu kalau dijadikan imam itu senioritas. Wis tuwek ngono ge imam abadi selama-lamanya. Akhirnya ditukano jamaah yang mati. Enggak mau diganti. Ada apa ada? Ada golongan ik. Bacanya sudah enggak enak, sudah sepuh, tajwidnya makhrajnya, tapi kepengen tampil. Ada golongan ik yang betul-betul profesionalitas. Imamnya masih muda-muda, hafid, bacaannya enak-enak. Itu kan ada kelebihan dan kekurangannya itu. Jadi yang paling utama adalah yang ahli membaca Al-Quran. Walaupun kecil, jangan diremehkan. Makanya kami belajar menjadi makmum Han, Zafir, Kafi, sama Ilham. Itu dalam rangka untuk mendidik mereka PD. Dan mereka terkadang lebih layak, lebih suci daripada diri kita yang kotor itu. Ini bedanya tahu sama tidak tahu. Yang tidak tahu, wis pokoknya aku sing jadi imam. Aku yang bangun masjid. Wis Orang berpendidikan sama tidak berpendidikan itu beda. Makanya suatu saat kita akan berhadapan dengan orang yang al-qolotu. Kolot, Islamnya itu kolot. Kenapa? Karena tidak diupdate keilmuannya itu. Menurut Rasulullah itu siapa sih yang layak menjadi imam itu? Bukan menurut versinya. Betul ya? Kenapa demikian? Karena diimami orang yang ngerti, berarti tahu peta menuju Allah. Sedangkan diimami orang yang tidak ngerti, itu muter-muter. Jenengan mau tak disetiri supir yang nggak tahu alamatnya. Sak meter toleh. Sak meter toleh. Tapi kalau orang ngerti itu langsung wes. Betul. Bu Anis pernah enggak ngajari orang yang baru belajar? Iku ndelek huruf situ ngene menengi sak jam. Bu Anis koreksi tak turus ya. Ketika jilid 2 itu sudah gabung huruf. Dan gabung huruf itu juga berproses. Ada yang halaman sekian baru 2 huruf. Nanti halaman berikutnya 3 huruf.
Nanti halaman berikutnya 4 huruf. Karena untuk menemukan huruf itu kan butuh kecepatan dan butuh proses. Panjenengan pernah ngaji menyimak seseorang yang sering kali huruf pendeknya itu nyeret? Ya, itu gara-gara menemukan hurufnya kurang cepat. Akhirnya huruf pendek terbaca panjang. Karena kecepatan mencari hurufnya itu sambil bersuara. Ko ada, kan nggak boleh. Harus tolong diam dulu baru baca. Ko ada gitu. Itu bedanya orang yang sudah lancar sama orang yang tidak lancar. Itu bedanya orang yang tahu jalan dan jalan itu dilewati terus menerus. Itu sambil ngantuk loh nyampe. Saking ahlinya itu. Tapi jangan coba-coba yang tidak pernah tahu. Gek melek loh. Ya Allah, kembali Mas Rin ke surat Az-Zumar ayat 9 tadi. Apakah sama orang yang musyrik dengan orang yang qiyamul lail menghabiskan malamnya dalam rangka untuk menghadap kepada Allah? Di sini loh ada qanitun. Qanitun. Orang yang tunduk, patuh, beribadah ana al-laili, tengah malam. Ana al-laili wa atarafan. Stop doa apa ini? Senandung Al-Quran. Jadikanlah kami ini menghabiskan malam dengan membaca Al-Quran dan menghabiskan siang hari itu dengan membaca Al-Quran. Ana al-laili sajidan wa qa'iman. Sajidan itu menggunakan isim fa'il, betul-betul sujud, sajidan. Qa'iman, betul-betul berdiri. Di sini tersirat bahwa sujudnya itu nyambung kepada surat Al-Fatih ayat 29. Tarahum ruka'an sujadan. Kamu melihat Rasulullah bersama sahabat ahli sujud dan ruku'. Di dalam ruku' dan sujudnya lama itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari karunia dan ridho. Nih bedanya orang ruku' sujud yang ma'rifat, orang ruku' sujud ada yang dicari, dengan orang ruku' sujud tidak mencari. Apa sih dideleki iku? Dan mereka itu bertanya, wong iku lho ruku' suwe ku maca apa? Kalau dijawab bacaan ruku' itu ada 8 sampai 12. Oh, tidak hanya itu saja. Di balik doa kata per kata itu ada sir, ada wirid, ada warid. Oh, bisa dipahami? Lamanya seperti itu. Sama seperti kekasih dengan kekasih ngobrol. Kata demi kata, ada sirnya, ada getarannya. Iya. Jenengan tahu Mas Rudi, kekasih dengan kekasih, mek madep tok ngono le. Wis, Mas Rudi, wis. Mas Rudi langsung sodakta. Dhisik gak iso ngomong sodakta ngono. Nyambung wis. Gelora partai apa gelora cinta. Quran itu ayat-ayat cinta Allah dengan hambanya. Bacaan-bacaan doa itu gelora cinta Rasulullah dengan Tuhannya. Semoga kita bisa mewarisi cintanya. Jangan-jangan kita hanya mewarisi kerangkanya.
tapi tidak bisa mewarisi sir atau rahasianya. Jadi bagi hamba yang sudah dicintai ada sirnya, ada getarannya. Itu yang menjadikan lama dan cepat. Dulu saya contohkan seperti anak izin main ke rumah temannya. Bu, saya izin main ke rumah ya, ke rumah teman saya, berangkat. Gak lama pulang, loh nak kok sudah pulang? Iya, teman saya gak ada. Orang ke masjid dengan cepat, itu seperti itu. Gusti Allah gak ono. Gak ono apa gak ketemu? Tapi ketika anak itu izin ke rumah kekasihnya, di situ dialog, pulangnya lama. Loh nak kok lama? Masya Allah bu, gak esok mulai bu. Hamba Allah mukmin ke masjid itu seperti itu, gak bisa keluar dari rumahnya. Tapi kenapa sekarang jamaah kok rasanya kepingin keluar, tapi kalau ke pasar? Jawab ya Pak Fauzi, mana yang tahu waktu dan mana yang tidak tahu waktu antara di masjid sama di pasar? Di pasar itu tidak tahu waktu. Di masjid bolak-balik salam tarawih ndelok. Bu Anis ya tadi ndelok jam itu. Guyon-guyon. Ada kekasih dengan kekasih lihat jam, tidak terlintas sama sekali. Tidak terlintas sama sekali. Makanya khusyuk itu tandanya adalah lama rasanya sebentar. Nyambung gitu loh. Tidak khusyuk dibalik sebentar rasanya lama. Lama rasanya sebentar menembus ruang dan waktu. Lihat ke depan, cinta itu tidak tahu waktu loh ya. Justru semakin malam itu semakin bercinta. Makanya orang mukmin itu qiyamul lail itu dalam rangka kantor Gusti Allah buka malam. Ya, betul. Sepurone ya aku gak halako, gak ngaji, udan. Pencuri itu semakin malam hujan, iku metu. Berarti semangat ibadah dan ngaji kita itu kalah dengan semangat negatif pencuri. Pencuri itu semakin malam keluar. Hujan, tepaan. Lampu mati, tepaan. Sampean ngaji lampu mati. Menjadi alasan. Gak ngaji prai Ustadz loro, dongaku terkabul. Dulu kita masih kecil itu kalau libur seneng gak? Libur apa? Ustadz kundangan, Masya Allah, ore. Gitu. Ya Allah. Jadi ini lagi bercinta ini sajidan wa qaiman. Baru tahu Bu Anis, itu lagi bercinta itu. Karena sujud itu keadaan yang paling dekat dengan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ma yaku aqrabul abdi min rabbi fa huwa sajidun fa aqsiru du'a. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah, perhatikan, kecuali dalam keadaan sujud. Ini bedanya sujud yang sudah jatuh cinta, sujud yang terpaksa, sujud yang sekedar menggugurkan kewajiban sujud. La yastawi, tidak sama. Sering kami istilahkan serupa tapi tidak sama. Sama masuk musola al-ikhlasnya. Tapi satu kepingin cepat keluar, satunya tidak mau keluar.
Jenengan pernah enggak punya rival wakuncar bareng sing diterima sapa kira-kira? Ternyata sing nggawa Alphard yang meyakinkan. Yang diterima subhanallah luar biasa. Dulu kan saya analogkan seperti orang 10 bertamu kepada seseorang di ruang tamu, 5 diajak ngobrol, 5 tidak diajak ngobrol. Siapa yang ngejak mulai dan siapa yang tidak mau mulai? Yang tidak diajak ngobrol, mulai yuk. Tapi yang diajak ngobrol, apa sih? Apa? Oh nyambung. Makanya tahu cobatin. Kesamber itu. Enak awakmu dijak ngomong, aku iki noreken. Paham Mas Rudi? Paham? Orang yang sholatnya sudah obrolan, tek-tek, fadguruni adgurkum. Enggak mau keluar daripada sholat, enggak mau keluar daripada sujud, tidak mau keluar dari qiyam. Qiyam itu berdiri yang betul-betul berdiri. Yang dulu saya umpamakan seperti ibu-ibu, barusan belanja dari pasar. Belanjanya itu beratnya 5 kilo. Enggak jadi keluar rumah gara-gara di depan ketemu tetangga, ngobrol itu 1 jam. Loro iku lemu karo-karo nih. Wis lemu, gawa belonjoan 5 kilo, iku gak kroso. Loh, dewek mau ngobrol 1 jam ya? Iya, karena obrolan. Sholat kita itu, zikir kita itu belum obrolan, baru satu arah dan ekstrim. Bertepuk sebelah tangan, dicuekin sama Allah. Sakit dipahami? Bisa dipahami ya? La yastawi, tidak sama. Mau ubadun juhalun, ahli ibadah tapi bodoh, zikir bodoh, sujud bodoh. Kamu tadi sujud dapat apa? Embo. Menimani takoi, kamu sujud dapat apa? Embo. Dari malaikat ati terogib, ki nemen nih bodoh iki. Oh enggak belajar-belajar. Tidak ada yang mendorong, didorong juga enggak mau. Kayaknya dia sudah qanaah. Qanaah ilmu. Qanaah dengan kebodohannya itu loh. Ini sudah ada. Dan apakah termasuk kita? Kalau termasuk kita, ya muqallib, minta dirubah sama Allah, minta benda. Ahli ibadah, tapi disertai dengan ulul albab. Apa kata Allah? Hanya orang yang berakal, menggunakan akalnya dalam zikir, menggunakan akalnya dalam sholat, menggunakan akalnya umroh haji, akan paham ada pembelajaran di dalam sujud, di dalam ruku, di dalam zikir itu ada pembelajaran. Ada apa? Nanti jangan ada apa? Allah tanya, ada apa denganmu itu? Menghadap kepadaku enggak kuat, tapi di warkop kuat. Menghadap ke HP kuat. Di kolam pancing, ada apa denganmu? Kata Allah, kalau aku enggak ada apa-apa. Lihat suami itu, lihat itu istri. Kalau ada yang lain, mesti celinguan. Apa celinguan itu? Iya. Diakui dan tidak, masih banyak hati kita itu gambaran-gambaran selain Allah. Sehingga Allah itu tidak terlintas sedikit pun. Sampeyan mau gak delok bojomu ta? Belas gak ketok ya. Loh kok iso gak ketok? Karena gambaran-gambaran yang lainnya itu. Makanya pepatah Arab itu kan begini, wujudu ka'adami, adanya seperti tidak adanya. Sakno istri kayak diginikan itu. Nyanyi yo. Pulangkan saja. Lu kenapa minta pulang?
Karena sampean wujudu keadamihi, adanya seperti tidak adanya. Salat kita itu Allah kita gitu kan. Adanya, loh Allah itu wujudun, maha ada. Padahal yang tidak ada itu seharusnya kita. Karena kullu man 'alaiha fan, semuanya harus fana. Buka kitab Al-Hikam itu, enggak mungkin Allah yang maha ada itu ditutup, itu enggak mungkin. Bu Anis kayak gini kan ketutup sama Sudin. Allah itu maha ada, alam semesta itu diadakan. Tidak mungkin yang mengadakan itu ditutupi oleh yang diadakan. Jarno, tambah gak paham. Mas Rudi paham Mas Rudi? Mas Rudi ada di sini? Alhamdulillah. Makanya ketika di absen, Rudi hadir. Itu hadir itu zahir batinnya Rudi. Bukan hanya fisiknya aja. Kamu kemana? Absen. Biasanya anak muda itu kalau sholat kemana? Absen. Koncone titip yo. Titip itu loh. Ya Allah, kita itu hamba terlalu. Allah itu wujudun. Jangan diberlakukan wujudu keadamihi. Maha adanya seperti tidak adanya. Contoh yang paling gampang. Pekerja itu kalau diawasi supervisor bosnya, kerjanya temenan enggak? Ustaz, gak ketok mulai bosku kuru. Oh berarti bosnya njaluk sing lemu. Diawasi sama tidak diawasi, itu beda sikap bekerja. Kucing loh ada kita, tidak ada kita, itu dia tahu kok, kucing itu. Betul enggak? Lu kita itu loh mulai takbir sampai salam, Allah kita ada, diberlakukan seperti ada. Pernah enggak jenengan itu ngobrol tapi ngelamun? Itu ada tapi seperti tidak ada. Ya Allah semoga tidak hanya sebagai ilmu tapi berubah. Berubah. Kalau enggak berubah ya kenemenen. Kalau tidak berubah, masa surat Az-Zumar ayat 9 itu enggak menampar kita itu loh. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang memberlakukan Allah yang maha ada dengan orang yang memberlakukan Allah tidak ada. Kayaknya Pak Ghafur, la ilaha illallahnya kebalik. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Masih kebalik, Allah tidak ada, yang ada selain Allah. Paham? Yang tertawa berarti paham. Dulu itu ada namanya kulhu sungsang, berarti la ilallah ki nyungsang. Ya Bu Anis ya, la ilaha, tidak ada Tuhan. Ditiadakan dulu, dia ditiadakan selain Allah itu, baru ilal. Kalau kita masih kebalik, Allah tidak ada, yang ada selain Allah. Yaitu madhabnya setan, Tuhannya setan itu. Allah ditiadakan, setannya ada. Akhirnya sholatnya kesetanan, rukuknya kesetanan, sujudnya kesetanan. Mari sholat jadi minal jinnati wan nas. Mantep, imamnya jadi setan, makmumnya jadi setan. Keluar masjid, sandal ilang kabeh. Tambah jadi kesetanan, takmirnya jadi ada apa? Dimodali dengan ilmu. Yang makjleb tadi itu wujudu keadamihi. Jangan sampai Allah adanya seperti tidak adanya. Hal yang sangat mudah adalah
bacaan doa sholat kita itu diperdengarkan. Kalau diperdengarkan, Pak Fauzi, kalau bisa sikapnya seperti lomba MTQ. Lomba MTQ itu diperdengarkan di telinganya para juri. Hati-hati, nggak berani mencuri nafas. Adabnya memegang Al-Quran, jalannya, itu dalam penilaian. Alladzi yaraka hina taqum, dia Allah melihat berdirimu, loh lihat berdirimu. Lomba MTQ itu berdirinya, jalannya, membawa Al-Quran itu dinilai. Juri khusus itu adab, adab. Bagaimana membawa Al-Quran, membuka Al-Quran, menutup, dan itu jurinya. Malaikat lebih ngeri. Padahal jurinya ketika itu ngantuk, mulai kopi ini turun teko. Mas Udin pernah jadi saksi. Lomba gerak jalan di Probolinggo itu loh. Itu seperti apa? Cerak, kerak, kerak, kerak. Instrukturnya bilang, nanti hati-hati, biasanya juri ini ku seliden, nok warung. Padahal gonosin delok belas, ngono wedi. Geraknya itu seperti apa? Betul? Nah kesadaran sholat kita itu ada juri apa enggak? Lebih takut lomba gerak jalan, lebih takut lomba MTQ daripada sholat. Malaikat tidak ada, Allah tidak ada, berarti kalah dengan kucing. Imannya kucing loh, ada kita tidak ada kita, itu sikapnya beda. Sama orang yang berbuat maksiat, istri sendiri sama istri orang, itu beda enggak? Jangan coba over. Itu beda. Kalau istri sendiri tenang, tenang. Masya Allah, Ustaz Irfan selamat datang. Ya Allah ya Karim. Jangan puas. Mari kita belajar, mari kita belajar. Tancapkan lagi insi. Tancapkan lagi, ilmu kita itu masih koma. Niat kita juga, sabar kita, ikhlas kita, ya Allah. Makanya itu betul itu, watamim taksirona. Selesai ibadah harus disertai doa itu, sempurnakan ibadah kami yang masih jauh daripada sempurna. Tanpa Rahman Rahimu ya Allah, enggak ada yang diterima. Enggak ada yang diterima. Kalau Allah menggunakan standarisasinya amal diterima, enggak ada diterima, betul? Enggak ada. Kita berani tak ngomong inna sholati, sesungguhnya sholatku, atau sholat yang sesungguhnya. Enggak berani. Wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu sebuah komitmen yang maknanya sangat dalam. Ayo coba kita makrifat itu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, dan ya Allah ajari sholat yang sesungguhnya ya Allah. Kalau kita itu minta mengemis, dikasih gak kira-kira? Dikasih. Dikasih apa? Nanti ada ustadz yang membimbing. Nanti didatangkan buku yang membimbing. Nanti melihat TV, loh kok ini yang saya inginkan? Betul? Update ilmu? Iya. Allah itu hidup. Nah masuk lagi. Jangan sampai wujud keadamihi. Wujud kidam baqo. Allah itu maha ada. Sebelum takbir Allah itu maha ada. Ajari ya Allah, maha adamu itu seperti apa? Ajari ya Allah. Kok kayaknya aku lebih maha ada daripada Allah? Yes apa yes? Wis lemu kakean dosa, tambah maha ada ini.
Coba kira-kira dompetnya kandel, maha ada, tambah. Punya jabatan, tambah ada. Coba duit atau tipis gak ada duit, langsung khusuk ini. Nang pasar loh, khusuk. Lapo gak tolak-tolak, gak duit. Karena adanya uang dihilangkan sama Allah. Sehatnya kita itu terkadang juga menutupi yang memberi kesehatan. Hidupnya kita terkadang menutupi yang maha hidup. Ya Allah, pahamkan ya Allah, pahamkan. Masih jauh, ya, masih jauh. Kita ini baca Al-Quran saja belum bisa dikategorikan membaca. Wes gitu aja, kalis. Rukuknya kalis, sujudnya kalis. Tahu kalis itu? Sepintas gitu aja, sepintas. Kayak air menyiram daun talas itu loh, wes. Gak punya asar sama sekali. Zikirnya gak punya asar, gak membekas. Min asaris sujud. Lagi, min asaris. Coba tolong, barusan keluar dari rumah kekasih itu loh, asarnya luar biasa. Wajah kekasih terbayang-bayang, guyu dewe, mesem dewe, ndelok sandal itu wajah kekasih. Sepanjang pulang itu wajah kekasih. Mas Rudi. Coba Mas Rudi boncengan sama kekasih, itu menembus ruang dan waktu. Gak ada jauh itu. Gak ada jauh. Pepatah mengatakan gunung aku daki, lautan keluncum sampean. Makanya doa safar itu kan Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, temani dalam perjalanan ini. Ketika perjalanan ini ditemani Allah, subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Contoh gampang, ketika kita dalam perjalanan itu diliputi kebahagiaan yang luar biasa. Bersama teman yang cocok, satu channel, satu iman. Jauh rasanya dekat. Obrolannya itu pembelajaran, jauh rasanya dekat. Anta sahibu fis safar. Jangan coba-coba nyetir ngantuk. Saya ulangi, nyetir ngantuk. Iku rasanya gak teko-teko nggone. Mas Udin mengiyakan kata-kata saya itu. Ya Allah, Masya Allah. Betul gak itu? Dan itu terjadi ketika saya jadi makmum, itu ngantuk. Imamnya itu loh, maca Al-Kausar, itu rasanya Al-Baqarah, iya ngene. Makanya suka naco suwe-suwe kalau jadi imam itu. Kalau ngantuk itu Al-Kausar itu rasanya. Jadi akhirnya kita merenung panjang di mana, lama di mana. Panjang itu bukan pada meter. Panjang itu bukan pada kilometer, tapi suasana hati. Lama itu bukan pada jam, tapi suasana hati. Dan suasana hati itu yang menggerakkan adalah Allah. Ya muqallibal qulub. Gerakkan ya Allah, asra bi abdi, perjalankan ya Allah, isra mi'ratkan ya Allah. Anta sahibu fis safar. Tidak hanya untuk doa safar, sholat juga begitu, anta sahib. Takbir sampai salam, kancani ya Allah, bimbing ya Allah, lama menjadi sebentar. Tapi kalau kita mulai takbir sampai salam dikancani setan, silakan jenengan mengadakan perjalanan. Jejer dengan yang kita benci. Ya Allah, kita takdirono apa, mau ngipi apa ya Allah diundi sapa iki, panitia sapa iki. Ternyata sama panitia disengaja.
Akhirnya guyonan kami, kita ini masih bermusuhan dengan Allah di dalam sholat. Kita ini masih bermusuhan dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gusti celuk-celuk maneh. Maksudnya itu sholat maneh. Kan gak mau dipanggil. Berarti dia belum kekasihnya Allah. Kalau sudah kekasih, nunggu dipanggil. Gak dipanggil itu ono apa ya? Nah ini turun ilmu. Saya kemarin ketika makan itu sama Ilham. Tiba-tiba ada pembelajaran tentang ad-duha. Ad-duha itu menceritakan kegalauan Rasulullah karena wahyu tidak turun. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Karena ketika itu lama wahyu tidak turun. Kata istrinya Abu Lahab, kamu ditinggal sama setanmu. Ejekannya seperti itu, maksudnya ditinggal malaikat Jibril gitu loh. Karena tidak turun wahyu. Turunlah surat Ad-Duha itu sebagai jawaban bahwa Allah tidak dan tidak membencimu. Loh, suasana seperti ini kok pernah terlintas pada diri kita, Ustaz If? Kalau seminggu nggak ada pembelajaran sama sekali, kalau sehari ini rasanya, aduh, duha kok lewat, baca Al-Quran lewat, sedekah kok nggak ada panggilan belas. Ini ada apa dengan Tuhanku? Pernah berpikir seperti itu? Kalau pernah berarti sedikit-sedikit sudah merasakan perasaan seperti para kekasih. Jadi kalau hari-hari ini nggak ada ilmu baru, nggak ada ibadah semangat baru, ada apa ini? Ada apa denganmu ya Allah? Kan gitu ya, ada apa denganmu ya Allah? Apa engkau marah? Apa engkau cemburu? Apakah aku melakukan kemaksiatan? Itu ada perasaan ditinggal. Nah kita, orang muslim, itu tidak sensitif rohaninya, mulai takbir sampai salam, ada Allah dan tidak ada Allah, itu gak ada bedanya. Sampean mau sholat, ono Gusti Allah ya apa enggak? Embo. Ono setan ya apa enggak? Embo. Bojo sampean mau ono omah enggak? Embo. Lungo? Embo. Ini susah itu. Wujudu keadami, adanya itu seperti tidak adanya. Istri mau digitukan? Enggak mau. Suami mau digitukan? Enggak mau. Teman siapapun ada, tapi diperlakukan seperti tidak ada, pasti tersinggung dan marah. Makanya orang sholat seperti ini kayaknya wajib maghdub, dimarahi sama Allah. Waladolin dan disesatkan. Karena dia memperlakukan Allah wujudu keadami. Dan bako. Allah itu maha ada. Terutama sujud itu wajib ada. Karena ilallahi anta maksudi, kita menuju kepada yang maha ada. Yang tidak ada itu seharusnya kamu, wahai orang yang sholat. Kullu man alaiha fa'an wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Semuanya sirna, fana, yang kekal itu wajahnya Allah. Makanya orang kalau sudah berhadapan dengan Allah, biasanya dirinya itu merasa fana, yang ada itu Allah. La ilaha. Selain Allah wajib tidak ada. La ilaha. Baru nanti illallah. Kita kebalik. Allahnya tidak ada, yang maha ada masih selain Allah. Minta dibersihkan Allah.
minta dibersihkan Allah. Yang wajib ada itu Allah, illallah. Selain Allah itu tidak ada. Ilallahi anta maksudi, waridhoka matlubi, dan ridhomu yang kami cari. A'tini mahabbatak, berikan cintamu, wa ma'rifatak, dan ma'rifatmu ya Allah. Beri cinta, jangan dimarahi, jangan disesatkan ya Allah. Ya Allah, seperti apa sih sakitnya cinta ditolak? Dukun lapo karo-karo Mas Budi mengenang masa lalu. Seperti apa capeknya zikir bertepuk sebelah tangan. Seperti apa capeknya sujud bertepuk sebelah tangan. Nah, capeknya bertepuk sebelah tangan itu sudah diprediksi oleh Rasul. Kam min qa'imin hadzuhu minas sholati at-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang sholat tidak mendapatkan kenikmatan dialognya, hanya lelah dan letih. Ngomong sendiri itu letih, enggak sekedar letih, gila. Gila. Siapa? Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ngelindur, mengigau. Mengigau itu ngomong sendiri. Ya, mengigau. Jangan sampai sholat kita itu seperti mengigau, bicara sendiri. Nah, sekarang mari kita menjadi ahli zikir, ahli sholat. Jadi, ya Allah, saya ingin sholat yang diajak ngobrol. Fadhkuruni adhkurkum. Saya ingin dua arah ya Allah. Nanti kalau sudah dua arah, at-ta'abu wa nasabunya hilang. Lihat saya, alhamdulillah, lama enggak keluar, alhamdulillah keluar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kam min qaimin, berapa banyak orang berdiri sholat, khadduhu min sholatihi, tidak mendapatkan rasa daripada lezatnya sholat, dialognya, lezatnya, wirid dan waridnya, at-ta'abu wan nasabu, hanya lelah dan payah. Jangan pernah enggak menunggu kekasih? Pernah. Payah dan capek? Ya. Tapi tiba-tiba kekasihnya datang. Hilang itu lelah dan capeknya. Itulah hakikat dari wasta'inu bisobri. Kadang kekasih itu Pak Yoko, coba sih, dia nginceng. Ternyata ketika nunggu habis-habisan, lu ngono yo. Kekasih cinta kekasihnya, betul. Allah juga sama. Coba sih mulai takbir sampai salam gak tak respon. Sabar ngersulo apa nyalano aku. Ono wonge. Tapi tiba-tiba ketika tahiyat akhir ada respon. Pernah seperti itu? Nah, kadang di sholat gak ada respon. Pas pulang di atas motor nangis. Oh, dipindah. Pernah? Kalau enggak pernah berarti Tuhan kita masih beda. Kadang kayak gitu. Kadang juga pas sholat tahajud, ya Allah, perut sakit. Dipindah di kamar mandi. Turun pembelajaran. Oh, Masya Allah. Yang penting ridho. Niatmu ketika tahajud sakit, sudah saya catat. Masuk pada babak kedua berikutnya. Semoga paham. Wasta'inu bisobri. Tadi insi ada sabar? Oke. Sabar itu berdimensi? Ya. Jawab, sabar itu Asmaul Husna yang keberapa?
99 menunjukkan bahwa sabar itu berat karena ayatnya berkata wasbir wa ma sabruka, sabarlah, kamu nggak bisa sabar. Sabar itu milikku kata Allah, illa billah, kecuali disabarkan Allah. Makanya kadang bisa kabar, kadang kambuh-kambuhun, sering kambuhe. Sabar itu milikku, as-saburu nomor 99. Berat sabar itu. Sabar dan sholat itu berat. Wa innaha lakabiro. Sabar dan sholat itu berat. Illa alal khosin, kecuali kalau sudah dikhusukkan. Ketika dikhusukkan jadi ringan. Ketika disabarkan itu jadi ringan. Pahami ketika khusyuk itu sudah bukan diriku, tapi diriku dalam bimbingan dan perlindungan Allah. Ketika kita bisa sabar, sudah bukan diriku. Itu namanya fana itu. Lagi ketempelan Allah. Lagi ketempelan Allah. Kemarin Ustaz Ivan hari Senin itu ya, Bu Edi ya. Wah ini lagi diliput itu apa? Jadi ketika kita zikir Allah, ketika kita sholawat, itu kan memanggil Rasulullah. Berarti secara tidak langsung nurnya masuk kepada diri kita. Membias, gitu loh. Ada istilah kerasukan setan. Para wali Allah itu jazab. Jazab itu kerasukan Allah. Dimasuki jazab itu. Apa yang disampaikan itu hidayah dari Allah, hikmah. Cuma kan kalau dengan istilah kerasukan kan agak ekstrim ya. Ya. Kan ada istilah ketempelan setan kan? Ada. Tapi kenapa kok enggak ada istilah ketempelan Allah? Karena dekat dengan Allah, apa yang diucapkan itu bimbingan Allah. Betul? Iya. Dengan sholawat itu juga seperti itu. Semoga cahayanya Rasulullah itu menempel. Saking menempelnya sampai nur ala nur. Nur Muhammad. Kalau Allah, nur ala nur. Paham Mas Rudi? Mas Rudi kalau jejer dengan kiai, iku berkati siji. Coba Mas Rudi nyetiri Ustadz Irfan. Siji diwambung tangannya. Saya sama Mas Udin aja, ustadznya dikira Mas Udin. Karena saya ketika itu nyopir. Mas Udin belum bisa nolpen. Kata Mas Udin, ngapunten ustadz niku. Wes nasib. Akhirnya Mas Udin belajar kursus mobil itu. Karena rata-rata kiai itu kan disupiri. Ya Allah, ketika kita jejer dengan ulama, maka kita kecipratan berkatnya loh, CJ. Tempat duduknya itu beda. Silakan dekat dengan penjual minyak wangi. Aslinya kita busuk. Tapi karena di sini ada orang wangi, menjadi wangi. Akhirnya saya berpikir gini, Bu Ghafur, saya pernah masuk kamar mandi, di situ ada 3 kapur barus. Baunya harum enggak? Tapi di balok harum itu ada busuk, tapi busuknya kalah. Akhirnya ketika kapur barusnya habis, muncul. Paham maksudnya ya? Paham ya? Ya Allah, semoga kita didampingi oleh Rasulullah dan orang-orang soleh. Itu yang disebut antas sohib. Sohib, engkau yang menemani. Yang menemani. Nanti ketularan gak kira-kira? Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man
indallah innal musiiina qad ja'u lidhambi yastaghfirunallah ya sayyidi, panggil dengan rindu dan cinta. Ya man lahul ja'indallah innal musiiina qad ja'u lidhambi yastaghfir. Rasakan, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku ya Rasulullah. Ya man lahul ja'indallah, wahai orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Innal musiiina qad ja'u, kami, saya, yang ahli maksiat itu datang kepadamu. Lidzambi yastaghfirunallah, berlumuran dosa, tolong mintakan ampun kepada Allah. Minta ampun sendiri gak bisa. Mananya bagus? Kita innal musiiina, ahli maksiat kita ini, dan berlumuran dosa. Dengan jejer dengan Rasulullah, semoga dimintakan ampun. Masuk sendiri nggak bisa, ya nggak bisa. Wes gandolo surbani dengan sholawat itu. Lagi ya Sayyidi ya Allah ya man lahu ja'indallah innal musiiina qad ja'u. Batin orang tua kita, lidhambi yastaghfir. Diizinkan oleh Allah, dengarkan hadis rawahu Ibnu Majah di kitab Muhtarul Ahadits yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi nomor 1398. Rasakan. Yasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya, besok yang diizinkan Allah memberikan syafaat pada hari kiamat al-anbiya, para nabi. Mungkin kita enggak harum, busuk kita itu, betul, busuk. Tapi kalau dekat beliau-beliau yang harum, ikut harum enggak? Harum. Maksudnya harum. Nempel aja. Summal ulama'u, kemudian ulama. Summas syuhada'u, kemudian syuhada. Tolong, saya lagi mengasah ketika siratal ladzina an'amta alaihim, diam di situ Bu Anis. Langsung minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya sebut-sebut supaya jatuh cinta, mencintai dan dicintai. Mengemis itu, minta dikumpulkan minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina. Nanti lanjutkan wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah sebaik-baik sahabat dan teman.
Tadi saya umpamakan di kendaraan, duduk jejer dengan sesama orang soleh satu channel, jauh itu menjadi dekat. Hatinya sama, pembicaraannya nyambung. Dibalik, silakan jejer dengan musuh. Ini. Bani lo, motor isok bocor gara-gara saya main gini terus. Masuk Rasulullah ketika mau wafat di pangkuan Aisyah. Apa doa yang dibaca? Saya lagi meraktekkan ketika mengusap telinga kiri itu. Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Tingkatan Rasul itu loh, minta, ya Allah ampuni dan sayangi aku, pertemukan orang yang punya derajat tinggi. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Yang dimaksud itu Allah, kalau kita yang dimaksud adalah orang-orang soleh yang punya derajat tinggi. Kalau kita selalu minta, disandingkan enggak? Allah itu Rahman Rahim. Masuk Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata. Enggak bisa masuk surga sendiri, ma'al abror, bersama dengan orang-orang yang soleh. Semoga kita nanti bersama-sama saling memberikan syafaat. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kita diingatkan ketika mau dimakamkan, niki tiyang soleh napa mboten? Soleh. Semoga solehnya itu betul-betul soleh. Wa nahnu ala dzalika minas. Jenengan kan menyaksikan, saya menyampaikan ilmu. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saya menyampaikan, jenengan mendengarkan, wa nahnu ala zalika minas syahidin. Tolong perhatikan, berarti yang disebut syuhada dengan syuhada itu sama-sama menyaksikan. Menyaksikan kesolehannya secara fisik dan menyaksikan kesolehannya secara rohani. Kayaknya masih bingung? Yang disebut syuhada itu sama-sama menyaksikan Allah. Allahnya sama? Ya. Rasulnya sama? Ya. Kalau nggak sama ya nggak bisa disaksikan. Lu sampean mau nandi? Kok nggak nyampe nonggon? Walah muter-muter dhisik. Mari muter-muter nyampe, lo ketemu. Berarti sesama ketemu kan menyaksikan. Tersesat dulu baru tersesat di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti sesama tersesat ketemu. Sesama maghdub ketemu. Loh, awakmu mau kok cepet metu ke masjid? Iya, apa gak enak? Oh, ketemu no parkiran. Sing khusu, ketemu no gene jero masjid. Sing lebih cepet mana metu. Jadi kita ini ketemu siapa Pak Fauzi? Ketemu siapa kita itu? Semoga kita ketemu di dalam Al-Quran. Kalau hatinya tidak bisa ketemu di dalam Al-Quran, mesti anti Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angot, tutup. Anti Al-Quran. Buka HP, enggak usah auzu. Betul enggak? Banyak yang enggak kuat di dalam sholat karena ditolak. Fisiknya juga tidak bersih. Banyak yang tidak kuat dengan Quran. Kalau kita kuat berarti channelnya nyambung. Kuat bersolawat. Kalau kuat berarti channelnya sama dengan Rasulullah. Kuat di majelis taman surga? Ayo masuk di meremelek ngono. Taruh ya sampean. Guyon. Saya mau tanya, ada enggak ru'yah di warkop?
Nggak ada. Siapa yang diru'ya? Wong sesama anta sohib. Oh, kalau di sana bukan anta sohib, anta besti. Kata kunci itu anta sohibu fis safar. Ya, ya Allah, kancani ya Allah, jangan ditinggal ya Allah. Bisa bedakan enggak dalam perjalanan itu ada ridho Allah sama tidak ada Allah? Bisa ya? Indah sekali itu. Itu di atas motor itu rasanya pingin sholawat, pingin zikir, ya. Itu kalau dikancani sama Allah. Tapi kalau enggak ada Allah, belas pingin sholawat gak terlintas, baca Al-Quran murojaah gak terlintas belas. Itu besti sama setan itu seperti itu. Ada pertanyaan, kalau ngantuk Ustadz? Ya Allah seperti itu ya Allah. Anta sahibu fis safar. Doa ini biasanya hanya untuk haji dan umroh. Jangan setiap jenengan bepergian baca doa ini. Bu Ani sudah hafal? Hah? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ini. Wa minal amali ma tardha Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Ya Allah, kami mohon dalam perjalanan ini ada kebaikan, ketakwaan dan amal yang Engkau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana. Biasanya hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, ringankan ringankan dalam sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan dalam perjalanan ini. Yang macet-macet itu loh, supaya enggak macet. Nah, di sini watwi anna buddha. Yang jauh itu dekatkan. Kalau sudah didekatkan sama Allah, jenengan nanti akan paham bahwa jauh dan dekat itu bukan pada kilometer, tapi suasana hati. Lama dan sebentar itu bukan pada jam. Ini kan sama-sama kajian. Itu perasaannya kan beda. Suwe ini Ustadz itu gak mari-mari. Itu ada dua suasana, satu suasana nur, satu nar. Silakan dengan sholat, itu kan imamnya sama, musholanya al-ikhlas sama, satunya nur, satunya nar. Kalau nur nggak akan pengen keluar dari musola, tapi kalau nar, tapi kenapa di pasar itu kok sering nurnya? Ya nur bendera setan itu. Ngerti maksudnya itu ya? Ini watwi anna Buddha. Tolong ya silakan, misalnya Ustadz Irfan dari rumah berangkat ke kantor. Itu kan kantornya nggak pernah pindah-pindah kan. Tapi perjalanan itu suasananya nggak bisa disetting loh. Kadang itu terasa jauh, kadang terasa dekat. Betul nggak? Tergantung ya mukol. Pernah nggak jenengan itu macet tapi tenang sekali? Pernah nggak jenengan macet tapi marah-marah? Sering mananya? Itu kalau pas lagi berketuhanan, dengan macet ini saya murojaah, itu lagi berketuhanan. Tapi kalau lagi berkesetanan, Masya Allah, gubernur di Salano, dalane gak dibangun-bangun, kontraktor di Salano, kucing sing nyebrang ketika lu, lapus si kucing kan, pokoknya lagi berkesetanan itu serba salah semua. Tapi kalau lagi berketuhanan, semuanya jadi hikmah. Betul, macet jadi hikmah. Oh, macet itu ternyata memberikan rezeki kepada penjual asongan. Iya, betul. Ban bocor, ya Allah, ini waktunya saya sedekah kepada tukang tambal ban, karena tukang tambal ban tadi malam tahajud, ya Allah warzukni. Keseleo juga begitu, ternyata sakal putung tadi itu berdoa minta rezeki. Makanya kalau tukang tambal ban berdoa, jangan lewat di depannya. Betul.
Kalau lagi sabar, berketuhanan, semua itu jadi hikmah. Jadi hikmah. Tapi kalau lagi berkesetanan, Masya Allah, itu bedanya dikawal setan sama dikawal Allah. Betul? Kalau dikawal Allah itu luar biasa. Di sini minta wati anna buddha ditambah Allahumma anta sohibu fis safar. Ya Allah, panjenengan kawal dalam perjalanan kami, jangan dilepas ya Allah. Wal khalifatu fil ahli, engkau yang menjaga keluargaku yang kami tinggal. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i safar, ya Allah lindungi dari perjalanan yang melelahkan. Pernah perjalanan melelahkan? Pernah. Pernah perjalanan itu menyenangkan? Pernah juga. Wa ka'abatil mandor, lindungi dari perjalanan yang melihat pemandangan mengerikan. Ketemu tabrakan, ketemu bencana, ketemu mengerikan itu. Sekarang kan lagi naudzubillah, mobil ketabrak itu. Wasu'il munqalabi fil mali wal ahli, lindungi daripada perubahan keluargaku dan hartaku. Apa maksudnya? Semoga ketika kita safar itu tidak ada kabar buruk, bapaknya meninggal atau keluarganya meninggal, atau ketika naudzubillah ketika bepergian, rumahnya terbakar, kecolongan dan sebagainya. Itu perubahan pada keluarga dan harta. Pernah terjadi? Iya, lagi rekreasi enak-enak tiba-tiba ada susulan, Masya Allah, gak sidoh seneng es tapi senep. Ya Allah. Jadi silakan kaitkan ini kepada perjalanan sholat kita, kaitkan ini perjalanan pada hari-hari kita. Artinya apa? Semoga Allah kita ini tidak copot. Anta sohibu fis safar. Sampai ketika makan, ya Rob jangan ditinggal ya. Gitu. Jadi orang yang beriman itu Allahnya tidak ingin copot. Mas Rudi, orang yang jatuh cinta itu bayangan kasihnya enggak mau copot. Apalagi kalau cincin itu, masuk ngene. Dan itu tidak bisa dicontek oleh temannya. Rud, jane awakmu ndelok apa? Gak ngerti lho ana wajahe lho. Ihsan itu kayak gitu. Bagi orang yang iman punya iman, cinta dengan cinta, Allahnya sudah terbayang-bayang, ka'annaka tara, seakan-akan melihat. Rindu dan cinta itu kayak gitu, ka'annaka tara. Karena ada hubungan cinta dan rindu, betul. Bisa dicontek? Gak bisa. Bisa asalkan harus menempuh rindu, cinta, dan amalan-amalan yang menjadikan dicintai dan diridhoi. Betul ya? Dulu kita ya Mas Rudin ya, Ustaz Irfan, tiba-tiba rindu Rasulullah. Ya Allah, apa ini mau dipanggil ke tanah suci ya, gitu. Merindui, dirindui, cinta dan mencintai. Kayaknya ada panggilan, ngerti maksudnya itu? Dan itu bahasa sir, ya bahasa rahasia. Mas Rudi nanti kalau kawin, panggil istrinya apa? Yang say. Beb. Dan itu kesepakatan berdua. Betul. Kesepakatan berdua kan gitu. Itu yang saya katakan bahwa kekasih itu punya bahasa internet sendiri-sendiri. Betul ya? Semoga bermanfaat, dicintai, dirindui Allah dan Rasulullah, dan dicintai, dirindui orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.